Jika saat ini perasaan Anda sering sekali sensitif terhadap sesuatu hal atau lebih mudah marah tanpa alasan yang jelas, maka sebaiknya Anda berhati-hati. Karena itu merupakan satu dari sekian banyak ciri-ciri yang dirasakan oleh mereka yang mengalami stres. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Dengan kata lain, stres merupakan suatu respon fisiologis tubuh terhadap situasi fisik dan emosional yang tidak diinginkan. Bila hal tersebut terus dibiarkan, dapat memicu terjadinya emotional burnout pada diri seseorang, yaitu suatu keadaan psikologis negatif di mana penderitanya akan kehilangan semangat untuk melakukan sebuah kegiatan yang produktif. Bahkan, pada akhirnya ia bisa saja tidak lagi memiliki minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Halo, saya Abi dari Trapreneur ID. Pada video ini saya akan bagikan 8 cara paling mudah dan masuk akal mengatasi stres tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi stres adalah mengidentifikasi masalah. Anda perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu apa saja sih kira-kira yang menjadi penyebab stres tersebut muncul, termasuk masalah apa yang baru-baru ini sedang terjadi. Nah, semakin Anda mengetahui apa penyebabnya, maka akan semakin memudahkan pula bagi Anda mencari solusi terbaiknya. Sebagai contoh, bila Anda stres karena masalah pekerjaan yang menumpuk, selesaikanlah dengan lebih cepat agar Anda bisa punya lebih banyak waktu untuk beristirahat. Selain itu, Anda juga bisa mengurangi intensitas pekerjaan tersebut dengan mendelegasikannya kepada orang lain. Kalau memang Anda merasa sudah memiliki banyak tugas yang belum selesai dan pada saat yang sama diminta melakukan tugas yang lainnya, maka jangan pernah malu untuk dengan tegas mengatakan tidak. Ketahuilah sejauh mana porsi kemampuan yang ada pada diri Anda sendiri. Terkadang stres itu muncul karena hal sepele, di mana Anda terlalu sibuk dengan rutinitas yang padat sampai pada akhirnya Anda lupa dengan kesanggupan yang ada pada diri Anda sendiri. Kedua, memulai pola hidup sehat. Cara yang kedua adalah mencoba pola hidup yang jauh lebih sehat. Stres itu bukan hanya sekedar masalah psikologi semata, tetapi juga dapat berdampak pada fisik seseorang. Jadi, mulailah untuk Anda menjalani hidup yang lagi-lagi setidaknya jauh lebih sehat, ya. Banyak kok hal yang bisa Anda lakukan untuk memulai hidup sehat tersebut. Seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, menjauhi obat-obatan terlarang, dan segala hal yang berpotensi bisa mengganggu kesehatan Anda. Jika Anda mengalami kesulitan untuk tidur, mungkin Anda bisa mencoba untuk menciptakan suasana tidur yang tenang dan senyaman mungkin. Misalnya, dengan meredupkan lampu kamar atau menggunakan aromaterapi yang bersifat menenangkan. Plus, cukupi juga kebutuhan waktu tidur Anda 7-8 jam. Ketiga, latihan pernafasan. Mengambil dan membuang nafas lebih dalam dari biasanya bisa dilakukan saat seseorang itu mulai merasa stres. Saat Anda mengatur nafas dengan lebih lambat, frekuensi pernafasan itu akan menurun sehingga hal tersebut dapat memaksimalkan oksigen yang diambil oleh tubuh. Lakukanlah kebiasaan ini setiap pagi, baik ketika Anda baru bangun tidur atau kapanpun saat Anda benar-benar merasa membutuhkannya. Yang keempat, olahraga. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan rutin melakukan olahraga. Mencegah berbagai macam penyakit kronis, memperlancar peredaran darah, membuat kulit lebih sehat, meningkatkan metabolisme tubuh, melipat gandakan daya ingat, dan lain-lain. Mulailah dengan berjalan santai selama 20-30 menit, jogging, berlari, bersepeda, dan sejenisnya. Setidaknya 2-3 kali dalam seminggu. Dengan berolahraga, tubuh akan secara otomatis mengeluarkan hormon endorfin atau kebahagiaan yang bisa menjadi pereda stres itu sendiri. Kelima, bertemu dengan orang-orang terdekat dan pastikan juga tepat. Saat mengalami stres, sebagian orang memang terlihat akan lebih suka menyendiri. Ya, itu adalah hal yang wajar. Mereka mungkin saja butuh waktu untuk sendiri demi menenangkan dan barangkali sambil melakukan evaluasi. Tapi biar bagaimanapun juga, Anda tidak boleh lupa bahwa manusia itu tetap butuh bersosialisasi. Jadi, kalau dirasa Anda sudah terlalu jauh dengan orang terdekat, cobalah untuk menjalin silaturahmi dengan mereka kembali. Membahas hal-hal yang menyenangkan atau berbagi cerita dan pengalaman dengan mereka akan mengurangi beban stres yang ada pada Anda. Dukungan orang terdekat juga
bisa membantu mengatasi kondisi stres yang sedang Anda alami. Yang keenam, mendengarkan musik. Menurut penelitian, mendengarkan musik dapat menurunkan hormon kortisol sebagai cara tubuh merespon stres, sehingga seseorang akan lebih bisa cepat pulih daripada mereka yang tidak mendengarkannya. Selain itu, mendengarkan musik juga dapat membantu memperbaiki suasana hati seseorang. Jadi, setuju ataupun tidak, ternyata musik memang dapat berpengaruh pada kondisi emosional seseorang yang mendengarkannya. Karena selera musik setiap orang pasti berbeda-beda, maka cari dan pilihlah jenis musik yang memang benar-benar Anda sukai. Kemudian yang ketujuh, pijat. Sudah jadi rahasia umum bahwa pijat dapat memberikan efek relaksasi pada tubuh yang merasa tegang akibat adanya tekanan hormon kortisol. Yang perlu Anda ingat, pijat bukanlah cara untuk menghilangkan stres ya, tetapi lebih kepada meminimalisir atau mengurangi stres saja. Pijat ini bisa dilakukan minimal selama 25 menit. Terdapat beberapa bagian titik-titik yang ketika distimulus, insya Allah dapat mengurangi stres. Untuk video tutorial terkait cara melakukan pijatan ini, mungkin akan saya bahas pada video lain di channel ini. Itulah kenapa, hanya bila Anda mulai bisa merasakan bahwa informasi yang saya bagikan ini memang dapat menjadikan wawasan tambahan bagi Anda, segera subscribe dan klik tombol lonceng di bawah, sehingga kapanpun saya mengupdate informasi terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasinya secara otomatis. Dengan begitu, Anda bisa sesegera mungkin mengaplikasikan segala hal yang saya bagikan untuk kebaikan diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, ke-8, memakai wewangian atau aromaterapi. Para ahli sudah melakukan banyak penelitian untuk menguji efek minyak esensial terhadap stres dan pada mereka yang tengah mengalami sulit tidur. Hasilnya menunjukkan orang-orang yang tidur dengan menghirup aromaterapi seperti halnya lavender, di samping memperlihatkan kualitas tidur yang lebih baik, hal tersebut juga mampu menurunkan tingkat stres yang ada pada seseorang. Lavender memang terbukti memiliki efek yang menenangkan, sehingga selain dapat menurunkan tingkat kecemasan, ternyata berfungsi juga untuk memperbaiki mood. Tapi ingat, pastikan Anda menggunakan minyak esensial yang memang alami tanpa bahan-bahan kimia berbahaya. Sebenarnya masih banyak sekali cara-cara yang memungkinkan untuk Anda lakukan demi mengatasi stres. Demikian video kali ini, saya Abi dari Therapreneur ID, senang berbagi dengan Anda, dan sampai ketemu di video yang insya Allah jauh lebih menarik berikutnya.